Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johannes Rupiul, NIM 2412-3002. Sini saya akan menjelaskan tentang perilaku korupsi. Latar belakang perilaku korupsi itu yang pertama, angka korupsi yang tinggi seperti tergambar dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di Indonesia tahun 2022 mencapai 34 poin. Sebagai respons, pembuat kebijakan Indonesia menetapkan ancaman pidana mati bagi para koruptor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Realitas menunjukkan belum ada satupun koruptor yang dieksekusi mati di Indonesia. Bahkan, kasus besar seperti korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19 yang dilakukan Juliari Batubara yang seharusnya memenuhi syarat pidana mati hanya menghasilkan vonis penjara 12 tahun dan denda. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif untuk menekan angka korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum? Yang kedua, apakah ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM? Dan yang ketiga, apakah ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif dari sudut pandang psikologi? Yang berikut ada landasan teori, itu ada teori kelembagaan. Jadi teori kelembagaan ini adalah kelemahan sistem pengawasan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi dalam pemerintah menciptakan peluang besar bagi korupsi. Hal ini menciptakan kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan korup. Definisi dari korupsi itu adalah korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ini melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan wewenang yang diberikan baik di sektor publik maupun swasta untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Yang berikut ada aspek korupsi. Jadi yang pertama itu aspek individu. Jadi aspek individu adalah sifat tamak, kebutuhan finansial, lemahnya moral, dan gaya hidup konsumtif. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu tekanan sosial, budaya pemberian hadiah, sistem kekerabatan, dan kelemahan sistem hukum. Yang ketiga ada aspek kriminologis, adalah korupsi sebagai kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan kesulitan penegakan hukum. Yang keempat ada aspek pencegahan, adalah laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN sebagai mekanisme pencegahan. Yang kelima ada aspek hukum, adalah kelemahan hukum, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan budaya impunitas. Yang berikut ada faktor-faktor korupsi. Yang pertama ada faktor internal atau individu, adalah moral yang lemah, keserakahan, dan kebutuhan finansial. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor lingkungan, adalah kelemahan sistem hukum, kurangnya pengawasan, kesempatan, dan pengaruh lingkungan sosial. Ini termasuk lemahnya pengawasan lembaga publik dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut ada variabel. Jadi perilaku korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini mencakup berbagai tindakan melalui dari suap menyuap hingga penggelapan dana publik. Perilaku ini didorong oleh berbagai faktor termasuk moralitas individu, gaya hidup konsumtif, dan pengaruh lingkungan. Korupsi memiliki dampak negatif yang luas termasuk kemiskinan, pelayanan publik yang buruk, dan ketidakstabilan politik. Ada faktor internal. Jadi moralitas, yaitu individu dengan moral lemah lebih rentan terhadap godaan korupsi.
Jadi godaan ini bisa datang dari berbagai sumber termasuk atasan, rekan kerja, atau pihak luar. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif, yaitu tekanan gaya hidup konsumtif di perkotaan, terutama jika tidak sebanding dengan pendapatan, dapat mendorong individu melakukan tindakan korup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada pengaruh keluarga, yaitu pandangan behavioris menekankan peran kuat lingkungan keluarga dalam membentuk perilaku korup, bahkan dapat mengalahkan sifat baik bawaan individu. Yang berikut ada faktor eksternal. Yang pertama itu dari lingkungan kerja, ya, sistem dan budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi, atau bahkan menutup-nutupi tindakan korup oknum, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perilaku tersebut terus berlanjut. Yang kedua ada nepotisme, yaitu praktik nepotisme, yaitu memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan hubungan, bukan kemampuan, merupakan bentuk korupsi yang jelas. Yang berikut ada subjek penelitian. Dari populasi ke subjek, yaitu yang pertama pelaku korupsi. Jadi pejabat publik di semua tingkatan yaitu lokal maupun nasional, pegawai negeri sipil, anggota legislatif, pengusaha, dan individu lainnya yang terlibat dalam tindakan koruptif. Yang kedua ada korban korupsi, yaitu masyarakat umum yang dirugikan secara ekonomi, sosial, atau politik akibat tindakan korupsi. Ini bisa meliputi warga negara yang kehilangan akses ke layanan publik, kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dan negara secara keseluruhan. Yang ketiga ada lembaga terkait, yaitu lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, lembaga peradilan, dan lembaga pengawas lainnya yang berperan dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Yang berikut ada dari sudut pandang hukum, yaitu subjek penelitian difokuskan pada pelaku korupsi yang telah atau sedang menjalani proses hukum. Data dikumpulkan dari putusan pengadilan, dokumen hukum, dan catatan lembaga penegak hukum. Yang kedua ada sudut pandang dari HAM atau hak asasi manusia, yaitu subjek penelitian meliputi korban korupsi dan kelompok masyarakat yang terdampak. Data dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan studi kasus untuk memahami pelanggaran HAM yang terjadi akibat korupsi, seperti penghilangan akses terhadap layanan publik, pelanggaran hak atas keadilan, dan diskriminasi. Yang ketiga ada sudut pandang dari psikologi, yaitu subjek penelitian dapat mencakup pelaku korupsi, korban korupsi, dan bahkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Metode penelitian dapat berupa wawancara mendalam, tes psikologis, dan observasi untuk memahami motivasi, faktor-faktor pendorong, dan dampak psikologis korupsi. Yang berikut ada populasi dan sampling. Yang pertama ada probability sample. Secara ideal, probability sampling memungkinkan generalisasi temuan ke populasi yang lebih besar. Namun dalam konteks korupsi, akses ke daftar populasi yang lengkap dan representatif seringkali terbatas. Jadi metode seperti stratified random sampling atau cluster sampling bisa dipertimbangkan jika memungkinkan. Yang berikut ada non-probability sample. Karena keterbatasan akses data dan sensitivitas topik, non-probability sampling lebih sering digunakan. Yaitu yang pertama purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti tingkat keparahan pelanggaran, jenis korupsi, atau posisi individu dalam jaringan korupsi.
Ini memungkinkan analisis mendalam tetapi membatasi generalisasi. Yang kedua ada snowball sampling. Jadi menggunakan partisipan awal untuk merekrut partisipan lain. Bermanfaat untuk menjangkau jaringan pelaku korupsi yang tersembunyi, tetapi rentan terhadap bias. Yang ketiga ada convenience sampling, yaitu memilih sampel yang paling mudah diakses. Dan metode ini paling tidak ideal karena berpotensi bias yang tinggi. Yang berikut ada pengumpulan data. Ada yang pertama data umum. Data umum yang pertama itu tingkat korupsi. Di Indonesia memiliki angka korupsi yang tinggi dengan indeks persepsi korupsi yang meningkat menjadi 34 poin pada tahun 2022. Yang berikut ada jenis korupsi. Ini fokus pada korupsi dalam konteks penerapan hukuman mati sebagai salah satu metode penanggulangan korupsi. Ketiga ada sektor terdampak. Membahas tentang korupsi dalam konteks pemerintah, khususnya terkait kasus korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Yang keempat, dampak korupsi. Dampak korupsi memiliki dampak negatif yang luas, seperti menurunkan investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, memperbesar ketimpangan pendapatan, dan pengurangan tingkat kebahagiaan. Yang berikut ada data khusus, yaitu yang pertama, profil pelaku korupsi. Jadi membahas tentang Juliari Batubara, seorang pejabat Kementerian Sosial yang terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19. Yang kedua ada mekanisme korupsi. Jadi menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan seperti melalui pencurian dana, bantuan sosial yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat. Yang ketiga ada dampak korupsi. Menunjukkan dampak korupsi terhadap masyarakat seperti ketidakadilan dan kerugian finansial yang dialami oleh masyarakat akibat penyalahgunaan dana bantuan sosial. Yang keempat, faktor-faktor yang mendorong korupsi, yaitu mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendorong korupsi meliputi lemahnya sistem pemerintahan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih.